Aneh, buruh mogok perusahaan dilarang rugi. Lucu ya, buruh mogok kerja bisa sah secara hukum. Tapi giliran perusahaan rugi karena mogok, malah perusahaan yang disalahin. Aneh. Nggak juga, karena undang-undangnya memang begitu. Ada satu perusahaan di Sidoarjo, produksi jalan terus, order banyak, tapi karyawan tiba-tiba mogok massal. Alasannya upah belum naik sesuai UMR baru. Masalahnya negosiasi masih berjalan, SP sudah dikirim ke dinas, tapi buruh nekat mogok duluan. Produksi berhenti 3 hari. Klien luar kota batal kontrak, kerugian ratusan juta. Dan lucunya, ketika perusahaan mau ambil tindakan hukum, buruh berdalih. Ini hak kami. Mogok itu dijamin undang-undang. Benar, tapi nggak semua mogok itu sah. Dasar hukumnya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan pasal 137 sampai 145, PP Nomor 35 Tahun 2021 turunan Undang-Undang Cipta Kerja, Permenaker Nomor 14 Tahun 2022 tentang tata cara mogok kerja. Intinya, mogok kerja sah jika dilakukan karena gagalnya perundingan. Mogok kerja harus diberitahukan secara tertulis minimal 7 hari sebelumnya. Kalau tanpa pemberitahuan, apalagi dilakukan saat perundingan masih berlangsung, sama dengan mogok ilegal. Akibat hukumnya apa? Buruh mogok ilegal bisa dianggap mangkir tanpa izin. Pasal 145 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003. Perusahaan berhak tidak membayar upah selama mogok ilegal. Kalau aksi mogok menyebabkan kerugian besar, bahkan perusahaan bisa menuntut ganti rugi perdata. Tapi perusahaan tidak bisa serta-merta PHK semua buruh mogok. Harus ada bukti kuat dan tahapan bipartit. Mediasi dulu. Solusi hukumnya bagaimana? Kumpulkan bukti, surat pemberitahuan mogok, absensi, CCTV, laporan produksi. Berikutnya, yang kedua, laporkan ke Disnaker bahwa mogok dilakukan tanpa prosedur hukum. Yang ketiga, ajukan mediasi untuk menegaskan bahwa mogok tersebut ilegal. Yang keempat ya, konsultasikan ke pengacara ketenagakerjaan profesional untuk siapkan dokumen gugatan bila terjadi kerugian besar. Saya Riki Konsultan Hukum. Buruh memang punya hak mogok, tapi pengusaha juga punya hak untuk tidak dirugikan. Negara menyeimbangkan dua kepentingan supaya keadilan bukan cuma di satu sisi.